Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah silaturahim dan thalaqul ilmi yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita. Sejatinya adalah memanjangkan umur kita sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang utama dan pertama untuk kita isi dengan ibadah dan amal soleh. Di antaranya adalah memakmurkan masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmatnya, untuk mendapatkan karunia-Nya, serta untuk mendapatkan hidayahnya. Malam ini kita akan mencoba mengaji serta mengkaji satu tema, yaitu hibah yang diberkati. Menurut bahasa Indonesia, hibah adalah anugerah, hibah adalah karunia, hibah adalah pemberian, hibah adalah sajian, hibah adalah warisan, hibah adalah donasi, bantuan, sumbangan. Dan hibah adalah keberkahan, sesuatu yang banyak mengandung kebaikan. Sedangkan menurut istilah hibah itu adalah pemberian sukarela, tanpa paksaan dan tanpa imbalan. Hibah itu berasal dari bahasa Arab, wahaba yahibu hibatan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab itu adalah maha pemberi hibah, maha pemberi anugerah, maha pemberi karunia, maha pemberi sajian, maha pemberi warisan, dan maha pemberi berkah. Warisan yang paling banyak, warisan yang paling baik adalah warisan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Sehingga ketika orang-orang yang bertakwa kepada Allah diantar oleh malaikat menuju pintu surga, maka di pintu surga menyambut malaikat penjaga surga dengan kalimat salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam dan sejahtera, damai dan rukun atas kalian, dan kalian sungguh telah mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan. Kalian termasuk orang yang beruntung dan berbahagia. Silakan masuk ke dalam surga yang di dalamnya akan tinggal kekal. Kemudian kalau mereka para penghuni surga ketika sampai di surga, disambut di surga, dipersilakan masuk ke dalam surga, dia kemudian berkata, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang membenarkan, membuktikan kebenaran janjinya. Karena janji Allah itu pasti,
tidak ada yang diingkari. Wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Dan Dia Allah telah mewariskan kepada kami bumi di mana ada sorga di dalamnya, dan kami bisa melakukan apa saja yang kami kehendaki. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan sorga adalah sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada orang yang beramal. Jadi warisan itu hibah, hibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sorga. Nah, Allah itu Al-Wahhab, yaitu pemberi hibah yang terbaik, karunia yang terbaik, dan sebagai hibah yang diberkati, pemberian yang penuh dengan berkah. Apa itu? Yang pertama adalah hidayah Allah, petunjuk Allah, bimbingan Allah, dan juga rahmatullah, rahmat Allah. Oleh karena itu, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena kita yakin Allah itu Al-Wahhab, pemberi hibah yang terbaik, maka kita mohon kepada Allah. Yang pertama, jangan condongkan hati kami kepada kesesatan, kepada kebatilan, kepada kejahatan. Condongkan kami kepada kebenaran, kepada kebaikan, kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ba'da iz hadaitana, setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Jadi hidayah itu harus dijaga. Di antaranya, paling tidak kita 17 kali mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Artinya apa? Untuk menjaga hidayah itu, kita setiap saat berdoa, mohon terus agar hidayah itu ada di dalam hati. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dengan menjaga dan meningkatkan keimanan. Sebab siapa saja yang beriman kepada Allah, pasti hatinya Allah masukkan hidayah. Jadi hidayah itu ada di dalam hati. Dan dalam waktu yang sama, wahab lana min ladunka rahmah, anugerahkan, hibahkan kepada kami dari sisimu berupa kasih sayang, rahmatmu. Kasih Allah itu sangat luas. Tidak hanya diberikan kepada orang yang beriman, orang kafir juga dikasih. Tidak hanya dikasih kepada pejabat, rakyat juga dikasih. Tidak hanya diberikan kepada orang kaya, orang miskin pun dikasih. Kenapa? Karena kasih Allah itu wasi'ur rahmah, sangat luas sekali. Kemudian sayang Allah itu tetap, kasihnya berlimpah, sayangnya tetap tidak berubah, daimur rahmah. Kapan? Di sorga. Kalau kasih untuk siapa saja dikasih, tapi sayang khusus untuk orang yang beriman. Kampung akhirat yang lebih baik daripada kampung dunia ketika masuk ke dalam sorga. Innaka antal wahhab, dan sesungguhnya Engkau adalah maha pemberi, pemberi hibah, pemberi karunia, dan lain sebagainya. Yang kedua, hibah yang diberkati itu adalah kebahagiaan, as-sa'adah. As-sa'adah kullu sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Kebahagiaan yang total, general. Kebahagiaan yang utuh dan menyeluruh adalah panjang umur dalam taat kepada Allah.
Tambah umur, tambah taat kepada Allah. Tambah umur, tambah soleh. Tambah umur, tambah ibadah. Tambah umur, tambah iman. Ya. Itulah makna dari kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu juga harus dijaga dengan taat, dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan kebaikan. Ya. Dan ternyata orang bisa bahagia itu karena apa? Bifadlillah, karena karunia Allah, kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, warahmatihi, karena rahmatnya. Tanpa karunia Allah, tanpa rahmat Allah, kita tidak akan bisa bahagia, tidak akan bisa tersenyum, tidak akan bisa tertawa. Kenapa? Qul bifadlillahi wa rahmatihi fal yafrahu fabidzalika falyafrahu. Maka dengan karunia dan rahmat Allah itu hendaklah mereka berbahagia. Ya. Kemudian huwa khairun mimma yajma'un, dan ternyata kebahagiaan itu ya lebih baik dari segala yang dikumpulkan oleh manusia. Ya. Sekarang kita sedang mengumpulkan harta, sedang mengumpulkan tahta, ya, sedang mengumpulkan ketenaran, popularitas, kehormatan, kemuliaan dan sebagainya. Tapi ternyata kebahagiaan itu huwa khairum mimma yajma'un, lebih dari segalanya, lebih baik dari segalanya. Ya. Jadi biarkan miskin, yang penting bahagia, apalagi kaya. Biarkan jadi rakyat, yang penting bahagia, apalagi jadi pejabat. Ya. Biarkan sakit, yang penting bahagia, apalagi sehat. Ya. Jadi bahagia itu segala-galanya, pilihan yang utama dan pertama. Ya. Dan yang ketiga, hibah yang terbaik itu, hibah yang diberkati oleh Allah SWT itu adalah istri dan anak yang saleh. Ya. Jadi istri itu hibah. Ya. Istri itu adalah anugerah, karunia dari Allah SWT. Demikian pula dengan anak. Ya. Jadi ada pemberian Allah yang diberikan tanpa diminta. Ya. Tadi jangankan orang yang beriman, orang kafir juga dikasih. Ya. Jadi tanpa diminta itu. Ya. Tapi ada pemberian Allah yang akan diberi kalau minta, kalau kita berdoa kepadanya. Ya. Istri dikasih, anak dikasih, tapi istri dan anak yang saleh tidak akan dikasih kalau kita tidak berdoa kepadanya. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa supaya kita dikasih istri dan anak yang saleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan untuk kami pasangan hidup kami, keturunan kami, anak cucu kami yang soleh, qurrata ayun, sejuk dipandang, ya, senang di hati. Jadi dipandang menyejukkan, dilihat dirasakan menyenangkan. Ya. Jadi anak yang soleh itu anak yang bisa menyejukkan mata orang tuanya dan menyenangkan hati orang tuanya. Itu anak yang soleh. Dan anak yang soleh, istri yang soleh adalah anak dan istri yang bisa menjadi makmum. Istri menjadi makmum suaminya, anak menjadi makmum bapaknya. Dan menjadi makmum yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami ya Allah lil muttaqina, untuk orang yang bertakwa, imama, sebagai imam. Ya. Jadi laki-laki itu dalam rumah tangga adalah imam bagi istrinya, imam bagi anaknya. Bagaimana caranya supaya bahagia, supaya senang? Jadikan makmum itu
anak dan istri kita sebagai orang yang bertakwa. Ya. Jadi imamnya orang yang bertakwa, makmumnya juga orang yang bertakwa. Takut kepada Allah, selalu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, menjaga diri dari apa saja yang menimbulkan dosa dan azab ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini doa selalu dimohonkan. Dan ini doa ibadur rahman, doa hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Ya. Jadi kalau diminta pasti dikasih. Minta anak yang soleh dikasih, minta istri yang soleh dikasih, minta harta yang baik dikasih, ya. Minta rizki yang luas dikasih, ya. Minta rizki yang halal dikasih, ya. Bahkan minta obat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, mudah didapat, murah harganya, dan cepat sembuhnya. Kalau tidak diminta tidak dikasih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu pertama ilmu yang bermanfaat, ilmu syariat itu. Ya. Ilmu yang datang dari Allah, yang dibawa oleh Rasulnya. Ya. Yang kedua, minta apa? Minta rizki yang luas, tidak hanya sebatas uang, tidak hanya sebatas materi. Ya. Bahagia itu rizki yang luas, keberuntungan rizki yang luas, kesenangan itu rizki yang luas. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, kita juga sering berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, hibahkan untukku, berikan untukku, karuniakan untukku, anugerahkan untukku minas salihin, ya. Dari orang-orang yang soleh, istri yang soleh, anak yang soleh, pembantu yang soleh, tetangga yang soleh, pemimpin yang soleh, ya. Presiden yang soleh, menteri yang soleh, ya. Sampai RT yang soleh, ya. Rabbi habli minas salihin, ya. Karena dari presiden sampai RT soleh, insya Allah sejuk mata, senang hati. Itu anugerah dari Allah. Ya. Sejuk mata, senang hati. Ya. Itu kunci kebahagiaan. Lewat apa? Lewat doa. Tadi doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Ini doa Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti berdoa dengan kalimat ini, walaupun dia sudah tua. Ya. Dari muda sampai tua belum dikasih anak, tapi nggak pernah putus asa. Dia tidak pernah berburuk sangka kepada Allah, tetap berdoa karena Allah itu Al-Wahhab. Ya. Dan betul. Ya. Setelah tua, pasangan suami istri Ibrahim, ya, itu dianugerahi anak. Bukan anak sembarang anak, karena ini anak hasil berdoa. Bukan anak saja, tapi gulam halim, anak yang sangat sabar dan santun, yang bernama Ismail. Jangankan diajak membangun Ka'bah, ya. Disuruh untuk berbaring, kemudian disembelih oleh bapaknya, mau itu. Ada nggak anak yang mau disembelih sama bapaknya? Nggak ada, ogah. Ya. Ya. Paling balas menyembelih, ya. Ya. Yang keempat, ya, anak yang dewasa, artinya yang dipanjangkan umurnya oleh Allah. Ya. Kita punya anak sampai dewasa, bukan sampai balita, ya. Sampai anak, sampai remaja, tapi juga sampai dewasa, ya. Kemudian baik lagi, ya, panjang umur tapi baik. Kemudian apa? Disyukuri, ya, disyukuri, ya. Karena anak itu anugerah Allah, ya. Kalau kita mau ditambah nikmat, ketika Allah kasih, syukuri, ya. Istri itu kan pemberian Allah, ya, syukuri, ya. Maka ditambah istrinya oleh Allah SWT. Benar. Ya. Dikasih rumah, syukuri, ditambah rumahnya.
Dikasih mobil, syukuri, ditambah mobilnya. Dikasih anak, syukuri, ditambah anaknya. Dikasih istri, syukuri. Ya. Dikasih mertua, syukuri, ditambah mertuanya tuh. Iya. Ya. Dipaksa, terpaksa tidak sah dalam Islam itu. Ya. Iya, karena nikah itu lewat akad. Akad itu suka sama suka. Ya. Tidak ada paksaan di dalamnya. Ya. Iya, tapi orang tua itu kan ya hanya sekedar menikahkan. Jadi kalau kemudian pasangannya cocok, segera nikahkan, jangan dilama-lamakan. Sama dengan hutang, kalau sudah ada cepat lunasin. Ya, hutang. Sama dengan jenazah, cepat mandikan, cepat kafani, cepat salati, cepat kuburkan. Itu. Ya. Jadi anak kita kalau sudah punya pasangannya yang sekufu, ya sama yang satu cantik, satu tampan, ya sama-sama sudah mandiri, ya sama-sama soleh, ya soleh agamanya, soleh dunianya, soleh akhiratnya, nikahkan, jangan ditunda-tunda. Ya, kalau enggak nyesel itu. Ya. Ya, iya. Makanya kalau ada orang dikasih bayi, itu ada doanya, doa sukacita namanya tahniah itu. Burikalaka fil mauhum wa syakartal wahib, ya. Wa rizqta birrahu wa balagha asyudahu. Ya. Mudah-mudahan ya bayi yang diberikan oleh Allah itu diberkati, memberikan keberkahan kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kalian bisa mensyukurinya dengan melaksanakan akikah itu. Akikah itu mensyukuri anak yang baru lahir itu ketika umur 7 hari itu. Ya. Karena anak itu anugerah al-mauhub, yang ngasihnya Allah al-wahib, wa syakartal wahib. Mudah-mudahan kau bisa mensyukuri. Ya. Anugerah anak itu kepada yang memberinya itu Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqta birahu, mudah-mudahan kebaikannya itu menjadi rezeki, ya. Jadi anak itu bisa jadi rezeki buat kita kalau anak itu memberikan kebaikan kepada kita, ya. Makanya Rasul bertanya, kalian tahu enggak ya, orang yang paling miskin? Kata para sahabat, tahu, orang yang tidak punya duit, tidak punya harta, tidak punya kekayaan. Kata Rasul, bukan itu. Orang yang paling miskin itu punya harta, punya duit, punya kekayaan. Tapi duit, harta, dan kekayaannya itu tidak memberikan kebaikan kepadanya. Tidak jadi rezeki. Ya. Hanya sekedar milik doang. Tidak jadi rezeki itu. Ya. Demikian pula Rasul bertanya, kalian tahu nggak siapa orang yang mandul? Kata para sahabat, orang yang tidak punya anak. Kata Rasul, bukan. Orang yang mandul itu orang yang punya anak, tapi tidak ada seorang pun dari anaknya yang jadi rezeki buat dia, tidak memberikan kebaikan. Makanya doanya wa rizqta birrahu, mudah-mudahan engkau dikasih rezeki oleh Allah dengan kebaikan anak itu. Ya. Itu doanya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, hibah yang diberkati itu adalah anak yang bagus rupanya. Ya. Ini mah jangan sampai bapaknya jelek, ibunya jelek, anaknya tambah jelek. Nah, itu mah musibah namanya. Ya. Musibah itu. Apalagi jelek dan ya, jeleknya itu sama dengan ibu dan bapaknya. Ya. Itu nikmat yang tertukar namanya. Harusnya kalau bapaknya cakep, ibunya cakep, anaknya cakep. Ya. Ya. Bapaknya pintar, istrinya pintar, anaknya pintar juga. Bapaknya soleh, ibunya soleh, anaknya soleh. Ya. Ya. Jadi bagus rupa, tapi juga mulia akhlaknya dan berkah rezekinya. Coba ini, siapa yang tidak punya anak seperti itu? Anak yang cantik dan tampan, kemudian saleh dan salihat, udah gitu berkah rezekinya. Ya, gitu.
Di Pasar Sindang itu ada tukang surabi itu. Anaknya 10 atau 13 ya. Itu waktu kecilnya repot banget itu ngurusnya tuh ya. Itu di mana, di Ciwidey, di mana tuh, Bandung Selatan tuh. Ya, pasangan suami istri tapi anaknya 25 tuh. 25 tuh. Jadi karena enggak satu, karena enggak ada kerjaan ya bikin anak terus. 25 tuh anaknya tuh. Iya. Tapi seger-seger gitu ya. Kebayangkan gimana makannya tuh 25 anak, berapa liter itu ya. Kalau ceplok telur berapa telur itu? Sekilo lebih ya? Sekilo lebih 25 anak. Kan sekilo cuma ada 16 itu. Sekilo setengah baru itu. Sekali ceplok telur itu. Ya. Tapi sudah gede, qadarullah, kerja semua itu. Ya. Jadi ketika gajian itu awal bulan itu ada yang ngasih 1 juta, 1,5 juta, kemudian ada yang ngasih 2 juta kali 13 anak. Nyesel dia kenapa nggak 20 katanya gitu. Ya. Karena ternyata punya anak satu dengan punya anak banyak itu sama capeknya. Capeknya sama. Ya. Itu ada pasangan suami istri nggak punya anak. Akhirnya dia buka pondok pesantren untuk balita. Ya. Jadi anak-anak yang pesantren di tempat dia itu balita semua. Tapi semuanya bisa qiyamul lail tiap malam itu. Ya. Nah itu anak yang sebenarnya. Karena jadi rizki buat yang ngurusnya. Walaupun dia tidak punya anak. Dia bikin pondok pesantren. Santrinya, santri balita dididik, dilatih untuk ibadah dan taat kepada Allah. Ya. Baca Quran ya, dan lain sebagainya. Sampai qiyamul lail itu. Ada di TV waktu itu ya. Jadi santrinya 30. Gak punya anak. Tapi punya santri 30 balita semua. Ya. Jadi kalau masih balita kan gampang mendidiknya ya. Ya. Malah dia gak capek. Seneng malah. Nikmat gitu. Punya anak 30 itu ya. Ya. Oleh karena itu Nabi Zakaria alaihissalam ketika melihat Maryam di mihrab. Ya. Jadi wanita yang salihah menginjak remaja, ya, tinggalnya di mihrab, di masjid. Ini mihrab ya, tinggalnya di mihrab. Tapi ternyata sering mendapatkan Maryam itu, ya, makan makanan yang enak dan lezat. Ketika ditanya ini makanan dari mana? Dari Allah katanya. Ya. Jadi langsung dari langit itu diturunkan ke mihrabnya. Ya. Saking solehnya nggak susah cari rezeki ya. Bukan cari rezeki, iya malah dikasih rezeki oleh Allah langsung. Benar itu makanan asli itu. Ya, makanan asli itu. Ya. Nah karena melihat Maryam, dia berdoa supaya Allah ngasih dia anak seperti Maryam. Ya. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'un du'a. Itu doa Nabi Zakaria tuh, ya. Nabi Zakaria sama dengan Nabi Ibrahim, punya anaknya sudah tua itu. Ya. Bahkan dikatakan rambutku sudah penuh dengan uban katanya, tapi belum dikasih anak. Sekali dikasih anak, ternyata anak yang soleh. Ya, anak yang soleh. Siapa namanya? Yahya itu artinya hidup terus. Kenapa? Karena kesolehannya. Ya. Karena rupanya yang bagus, rezekinya yang berlimpah seperti Maryam. Ya, rezekinya tuh berlimpah terus, tapi nggak kemana-mana dia. Ya. Walaupun diuji, ya, di mana dia ya mengandung anak tanpa bapak itu ujian berat ya. Ya, wanita yang salehah kok punya anak tanpa bapak kan ya. Gitu. Banyak di Jakarta ya. Kemudian yang keenam, anak yang sangat sabar itu anugerah itu. Ya. Seperti Nabi Ismail alaihissalam, gulamin halim. Ya. Anak yang sangat sabar, kemudian santun. Ya. Didukung dengan ibunya yang soleh, sabar dan santun. Ditempatkan di tempat yang terpencil, sepi, tidak ada makanan, tidak ada orang, tidak ada minuman, ya.
Tapi ketika tahu itu perintah Allah kepada Ibrahim, ya, dia kemudian tegar dan sabar. Ya. Dia semangat, ini perintah Allah, tidak mungkin Allah mengabaikannya, tidak mungkin Allah menelantarkannya. Dan betul, ya, tempat di mana Ismail itu dibaringkan, di bawah kakinya memancar mata air yang sangat dahsyat yang bernama Zam-Zam. Yang mengalir deras, memancar deras airnya itu, yang sampai sekarang berapa juta itu setiap musim haji yang minum di sana. Mungkin ada yang mandi juga ya, nggak habis-habis itu. Sementara di Bandung ada Cimahi, Ciberem, Cibodas, Cicahem, Cibiru, Cicalengka, itu kan mata air sana semua tuh. Ci itu banyak airnya. Di sana itu banyak mata air, tapi sekarang menjadi tempat yang paling sulit air. Paling sulit air, ya. Zam-Zam itu sejak Nabi Ismail ya sampai sekarang. Airnya masih banyak gak? Banyak. Tetap itu ya, luar biasa, ya. Sampai dibawa ke Tanah Abang itu, ya. Gitu. Di Jakarta ada, air Bogor ada itu. Ya. Nah, bang, air Zam-Zam nggak mau kalah itu ya. Makanya ketika malaikat dalam wujud manusia bertamu kepada Nabi Ibrahim, salah satu maksudnya adalah fabasyarnahu bigulamin halim, ya. Kata Allah, ya, kami hendak menyampaikan berita gembira akan lahir seorang anak yang sangat sabar dan santun bernama Ismail. Kemudian yang ketujuh, karena Ismail disyukuri, ya, bukan hanya dididik dan lain sebagainya, tapi juga dibentuk sebagai anak yang lebih mencintai Allah daripada yang lainnya, sekalipun nyawa taruhannya, ya. Demikian pula Ibrahim, ya. Jangankan hartanya, istrinya juga, ya, dia pasrahkan kepada Allah. Jangankan istrinya, anaknya juga dia pasrahkan kepada Allah. Istrinya ditinggalkan di tempat yang tandus, anaknya disembelih. Karena itu ujian yang sangat berat. Dan Nabi Ibrahim lulus, akhirnya dikasih bonus satu anak lagi. Bukan gulam halim, tapi gulam alim. Ya. Kalau gulam halim, sabar dan santun. Kalau gulam halim, pinter dan cerdas. Siapa namanya? Ishak. Dan ternyata, ya, kepintaran dan kecerdasan Nabi Ishak itu menurun kepada anaknya Yakub, sampai kemudian kepada anak cucunya yang disebut Israel atau Israel. Ya. Jadi Israel itu turunan Nabi Yakub, turunan Nabi Ishak, turunan Nabi Ibrahim. Ibrahim itu cerdas, sabar, santun, berani. Ya, itu Nabi Ibrahim. Nurun kepada Ismail dan Ishak. Ya. Itulah hibah yang diberkati. Ya, gitu. Dulu kalau bapaknya kiai, anaknya kiai. Kalau sekarang bisa jadi bapaknya kiai, anaknya preman, bisa jadi. Ya. Ya? Bukan turunan Ismail. Ibrahim, Ismail, baru Nabi Muhammad SAW. Kalau Ibrahim, Ishak, baru Yakub, baru Bani Israel. Di antaranya Yahuda, kemudian Yusuf dan Binyamin. Ya, itu. Yahuda kemudian menurunkan Yahudi. Ya. Yahudi ada yang namanya Zionis, ya, yang tiap hari membombardir jalur Gaza itu. Ya, ya, yang dibom itu pertama anak-anak, yang kedua wanita. Sebab kalau tanpa anak dan tanpa wanita itu Palestina habis, itu nggak ada keturunannya ya. Tapi ternyata qadarullah, makin lama makin dibombardir, anaknya makin banyak. Kapan bikinnya tuh ya? Coba kan, ya kapan bikinnya? Tiap hari dibombardir, tapi ternyata anaknya makin banyak. Dan mainan anak-anak di sana itu dua. Pertama adalah senjata, yang kedua adalah Al-Quran. Jadi sambil perang, latihan perang, hafal Quran. Beda dengan anak kita, main HP. Itu senjata pertamanya. Senjata keduanya apa? Headset. HP untuk main game, headset untuk dengerin lagu.
nonton film Korea. Itu teman anak kita kan dua, headset dan handphone. Kalau teman anak-anak Palestina apa? Mushaf Al-Quran dan mereka hafal Al-Quran. Ya, jadi diburu oleh Bani Israel atau Zionis itu pertama ya karena anak-anak. Mereka akan tumbuh dewasa, sebelum dewasa dimatikan. Yang kedua, di kepalanya, di hatinya penuh dengan hidayah Allah. Dia tidak takut mati walaupun dibombardir. Karena kematian itu bukan karena rudal. Kematian itu karena malakul maut, ya. Oleh karena itu yang ketujuh, hibah yang diberkati, anak yang memiliki ilmu yang luas dan dalam serta pintar dan cerdas, anak yang alim. Wa basyaruhu bigulamin alim, maka mereka malaikat itu menyampaikan berita gembira dengan bakal hadirnya, bakal lahirnya seorang anak yang sangat cerdas. Itu Az-Zariyat 28 ya. Nah yang terakhir ya, hibah yang diberkati adalah anak yang ilmu dan kesalihannya mirip bapaknya gitu, mirip bapaknya ya. Jadi wajahnya mirip bapaknya, keterampilannya mirip bapaknya, ilmunya juga mirip bapaknya. Makanya dulu kalau kiai itu selalu anaknya itu jadi kiai, dikader jadi kiai, kemudian bapaknya punya pesantren, anaknya juga semua punya pesantren. Karena itu termasuk hibah yang diberkati dan itu adalah qurrata a'yun, penyejuk mata, penyenang hati. Dan oleh karena itu Allah firmankan, wa wahabna, dan kami hibahkan lahu kepada Ibrahim itu Ishak wa Yaqub ya. Ishak dari Sarah ya. Kalau Ismail dari Hajar. Nah dari Ishak itu wa Yaqub turun namanya Yaqub. Dan dari Yakub itu melahirkan anak-anak yang pintar dan cerdas. Wa faddaltukum 'alal 'alamin. Kami kasih kelebihan kepada kalian dibandingkan dengan manusia yang lain. Satu Yahudi bisa menguasai dunia itu. Hebatnya Yahudi kan? Ya. Ya? Iya, sama Jerman ya. Sama Nazi itu. Iya. Ya tadi ya. Sama, jangankan manusia, kita makan daging sapi setiap hari ya. Kalau dihitung untuk jamaah atau aja berapa kilo ya? Belum untuk Indonesia. Padahal sapi sekali melahirkan berapa ekor? Dua ya, paling banyak ya. Iya, tapi kok nggak habis-habis ya? Tiap hari dipotong, tapi kok nggak habis-habis. Nah, itulah rezeki yang tidak bisa dihitung dengan matematik. Kalau secara matematik habis nggak tuh? Habis, cuma 2 lahirnya. Ya kalau makan tikus banyak itu tikus lahirkannya. Ya, tikus lahiran berapa itu tikus ya? Ya, apalagi ini makan sapi. Sekali lahir rata-rata 1, ya 2 itu sudah banyak ya. Tapi yang makan berapa ekor satu hari? Ternyata nggak habis-habis. Ya. Inilah Allah tabaraka wa ta'ala yang maha berkah. Ya, pemberiannya itu nggak bakal habis. Daripada habis rambutan, habis umur kita. Daripada habis rambutan, habis rambut kita. Ya, habis rambutan, habis rambut kita. Ya, itulah makna tawakal kepada Allah. Ya, jadikan Allah itu tempat kita berlindung. Ya, tempat kita bertawakal, berserah diri. Ya, silakan. Ada yang ingin tanyakan? Masih? Ya, silakan. Apanya? Iya, Bani Israel. Ya. Dari apa turunan siapa? Ishak. Ya. Turunan Nabi Ibrahim juga. Sampai jalurnya Ishak, Yakub di sono ya. Ya. Kencing semuanya najis, hewan-hewan najis. Setahu saya kok kencing di Arab itu kok nggak najis itu hewan apa itu? Oh, itu namanya unta ya, unta ya. Iya. Iya. Jadi ada 9 keistimewaan unta. Sudah jelaskan belum di sini ya? Ya. Itu temanya itu memperhatikan ciptaan Allah. Jadi 4 ciptaan Allah yang wajib diperhatikan. Sudah disampaikan belum? Belum ya. Iya. Tapi secara singkat saja ya, di antara keistimewaan unta itu ya
kencingnya halal dan sehat untuk dimakan. Ya. Sementara kencing binatang lain ya tidak halal dan tidak sehat kalau dimakan ya, atau diminum ya. Jadi kencing unta tuh halal diminum dan bikin sehat karena ternyata bisa menyembuhkan penyakit kanker ya. Kanker itu bisa disembuhkan dengan air kencing unta. Dan ini di Amerika sudah diproduk besar-besaran kan dalam bentuk kapsul. Kencing unta dalam bentuk kapsul. Karena mungkin bapak-bapak kalau dalam bentuk minuman ngeri juga ya. Ya kalau orang Arab langsung itu. Jadi unta berdiri, kemudian gelas ditandain ke ini, terus langsung minum. Iya, kan emang bersih, higienis ya, bersih dan sehat untuk ya. Kan beli 3 ya, yang satu diminum sono, yang 2 dibawa pulang tuh bau itu diminum. Jangan kalau sudah bau mah. Ya. Kan ada kadaluarsanya ya. Ya ada kadaluarsanya. Ya. Jadi ya. Artinya begini ya. Kalau berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya berarti sudah ada apanya tuh? Iya, ada expire-nya itu ya. Kalau masih seperti waktu keluar apa? Nah, itu masih seperti itu berarti masih apa? Masih bersih itu, masih sehat insyaallah. Ya. Ya, silakan. Saya pernah dengar katanya kalau perempuan sedang berbuat dosa, laki sedang Iya. sebaliknya kalau laki sedang berdosa, perempuan enggak. Benar, karena tadi kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Istri itu makmum, sedangkan suami imam. Kalau imam benar, makmum benar. Kalau imam salah, makmum enggak ngerti. Tapi dia kan kalau ini kan suka bekerja, pakai minyak wangi, kalau keluar. Tapi kalau di rumah, kalau pulang gitu. Iya, itu namanya tabarruj ya. Istri yang soleh itu tidak melakukan tabarruj. Tabarruj itu berpenampilan yang mengundang orang asing gitu kan. Pakai minyaknya minyak apa gitu ya. Iya. Iya. Jadi kan istri itu untuk suami bukan untuk tukang sayur ya. Masa belanja sayur pakai minyak wangi ya. Terus pakai baju bagus di rumah daster ya. Nggak pakai minyak wangi gitu kan. Tadi kan istri yang solehat itu pertama sejuk dilihat ya, sejuk dilihat. Kemudian senang di hati. Itu ukurannya ya. Kalau di rumah nggak dandan kemudian keluar dandan ya. Jangan lah. Iya, kan tadi ya begini ya. Kalau kita dalam berumah tangga ternyata istri itu salihat, itu hendaklah puji Allah. Jadi istri itu dilihat sejuk, kemudian dirasa senang. Alhamdulillahirobbilalamin. Tapi ternyata kalau tidak, ya dilihat nggak sejuk, ya kemudian hati juga bikin jengkel, kesel dan sebagainya. Maka jangan kamu caci kecuali dirimu sendiri. Ya, jadi jangan caci Allah, jangan caci orang lain, tapi caci diri sendiri. Ya, tapi lebih daripada itu sabar. Ya, karena sabar itu insya Allah. Ya. Ya, jadi kalau istri ngeselin ya, ngejengkelin istri yang nggak salah, doanya apa? Allahumma ajirni fi musibati wa khluqli khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala dalam musibahku ini dan ganti dengan yang lebih baik gitu. Jangan dicerai, ganti dengan yang lebih baik. Ya. Enggak, tetap kita sabar. Ya. Karena apa yang kita sangka baik menurut Allah belum tentu baik ya. Apa yang kita sangka tidak baik ya bagi Allah belum tentu tidak baik. Kan gitu ya. Sabar.
Karena sabar itu meningkatkan iman, meningkatkan derajat, kemudian nanti pada akhirnya akan diganti dengan yang lebih baik. Ya, kalau sholat jenazah ketika kita mati, kemudian sholatnya mustajab, bapak akan dikasih istri yang lebih baik dari istri yang ada di dunia. Anak yang lebih baik dari anak yang ada di dunia. Rumah yang lebih baik daripada rumah yang ada di dunia. Betah di dalam kubur, nggak ketemu lagi dengan si dia. Iya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.